Emangnya kalau kita muliain tamu, kita dapat apa sih? Emang benar ya, kalau tamu itu datang dan kita muliain tamu itu, dia itu datangnya tuh bawa rezeki buat kita. Terus kalau dia pulang, dia itu bawa dosa-dosa kita ya. Terus dosa itu jadi punya dia dong. Apa gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Tadi udah tahu kan ada pertanyaan tuh. Emangnya kalau muliain tamu itu kita dapat apa? Emang benar kalau tamu datang bawa rezeki, kalau tamu pulang dia bawa dosa-dosa kita. Jadi numpuk dong dosanya. Gimana tuh keterangannya? Jadi gini teman-teman. Baginda Nabi SAW menekankan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk menghormati, untuk memuliakan tamu yang datang ke kita. Bahkan penghormatan kita kepada tamu, penghargaan kita kepada tamu itu amat sangat diajarkan oleh agama. Betul-betul agama mengajarkan, Nabi SAW mengajarkan untuk jangan sampai kita sia-siakan tamu. Emangnya kenapa? Sampai Nabi menekankan betul-betul, sampai ada hadis mengatakan kalau kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Kenapa sampai demikian? Ada apa sampai seperti itu? Karena sejatinya sebenarnya ketika tamu itu datang ke rumah kita, dia hadir ke tempat kita, bukan kita yang dikurangin rizkinya. Justru dia datang, dia menambahkan rizki untuk kita. Yang kita berikan kepada dia itu adalah rizkinya dia. Tapi kita pun akan mendapatkan banyak rizki dari Allah. Ingat, rizki itu banyak, rizki itu bermacam-macam, rizki itu bisa datang dari manapun juga. Oleh sebabnya teman-teman, kata baginda Nabi SAW, jangan sampai kita sia-siakan tamu, hormati tamumu. Karena tamu itu ketika datang, dia membawa rizki kepada kita. Di antara rizki yang datang kepada kita itu diantaranya rahmat dari Allah, ampunan dari Allah. Bahkan sampai dikatakan bahwasannya sebelum tamu itu datang, berjarak 40 hari, maka ada seorang malaikat, ada sesosok malaikat yang diutus oleh Allah. Yang mana malaikat ini mengawasi, menjaga rumah yang mau didatengin tamu tersebut. Didatengin itu rumah, dijagain itu rumah, dan dikasih tahu sama malaikat bahwa rumah ini akan mendapatkan rahmat, rumah ini akan kedatangan tamu dan lain sebagainya. Itu semua karena kemuliaan tamu. Bukan kita lihat siapa sosok tamunya, intinya tamu. Kita lihat kalau bulan suci Ramadan, di mana-mana pasang baliho, di mana-mana pasang banner marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi tamu, kita menjadi tuan rumah. Begitu juga dengan tamu, teman kita, kerabat kita, saudara kita. Kalau datang ke rumah, kita adalah tuan rumahnya dan mereka adalah tamunya. Kita suguhkan sebaik-baiknya yang kita bisa suguhkan kepada mereka. Kita lakukan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mereka. Bahasa saya, kita servis mereka biar mereka seneng. Kita punya apa, kita keluarin. Jangan ngerasa, wah dia datang, dia ngerugiin kita. Jangan. Dulu ada seorang sahabat yang senang sekali kalau datang tamu ke rumahnya. Tapi setiap ada tamu yang datang ke rumah dia dengan bangga, dia dengan senang melayani tamu itu, menghargai tamu itu, menyuguhkan makanan-makanan untuk tamu itu. Cuman setiap ada tamu itu, dia punya istri bermuka yang tidak mengenakan. Mukanya tuh yang kayak, ngapain sih tamu terus, datang lagi. Ngapain sih itu tamu datang mulu? Kok dikit-dikit ada tamu, Akhirnya si suami ini dengar, tahu istrinya seperti itu, datang kepada Nabi SAW, menceritakan keluh kesahnya kepada baginda Nabi SAW. Ketika dikasih tahu kepada Nabi, lanjut videonya, jangan lupa wasiat dari baginda Nabi SAW kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, utlubul khair inda sabahil wujuh, wa akrimid daif, fa innahu idha nazala biqaumin nazala ma'ahu rizquh, wa idza irtahala bidunubi ahlil manzil wa yulqiha fil bahar. Kata baginda Nabi SAW, hai Ali, carilah kebaikan dari orang-orang yang bagus peranggainya, dan juga
muliakanlah tamu. Karena sesungguhnya saat tamu itu datang ke rumahmu, dia datang bersamaan dengan membawa rizki untukmu. Dan ketika dia keluar, ketika dia pulang dari rumahmu, dia pulang membawa dosa-dosa ahli manzil, atau dibahasakan dosa-dosa tuan rumahnya. Dan dosa-dosa itu dibuang ke lautan. Itu wasiat dari Nabi SAW. Jangan lupa guys, subscribe channel ini, komen, dan like. Silakan lanjut videonya. Enjoy. Nabi justru malah bilang, sahabatku, kasih tahu kepada istrimu, bilangin sama istrimu, kalau aku dan sahabat-sahabatku yang lain akan bertamu ke rumahmu. Dan perhatikan saat aku dan para sahabat yang lain keluar dari rumahmu, istrimu suruh perhatikan saat aku dan sahabat yang lain keluar. Akhirnya Nabi SAW datang ke rumahnya dengan para sahabatnya. Mereka datang bawa makanan yang banyak, bawa daging, bawa buah-buahan, segala macam dia bawa. Dengan tujuan maksudnya ya udahlah, nggak usah ngerepotin tuan rumah. Karena Nabi mau ngasih pelajaran nih ke si istri sahabat Nabi tersebut. Begitu Nabi SAW keluar dari rumah, sahabat-sahabat Nabi keluar dari rumah si Sohibul Bait itu, yang punya rumah itu, tuan rumahnya, si istri melihat sesuatu ikut keluar dari rumahnya. Ketika ditanyakan apa yang dilihat sesuatu itu, si istri itu melihat ada kalajengking ikut keluar, ular ikut keluar. Artinya apa? Maksudnya apa? Kalajengking, ular itu maksudnya apa? Dosa-dosanya penghuni yang ada di rumah itu dibawa oleh tamu. Dosa-dosa itu dihapuskan oleh Allah. Diibaratkan dengan tamu itu pulang membawa dosa-dosanya, membawa yang kotor-kotor dari rumah tersebut. Artinya rumah itu disucikan, rumah itu dibersihkan dari kotoran dosa, kotoran kemaksiatan, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebabnya jangan pernah kita merasa berat ketika kita didatengin tamu. Karena sejatinya tamu yang datang ke rumah kita, mereka membawa rizki untuk kita. Rizki dari rahmat Allah, rizki dari karunia yang Allah berikan, dan berbagai macam hal rizki. Dan juga ketika dia pulang, dia membawa dosa yang kita miliki. Dosa-dosa kita, dosa ahlil bait, ahlil manzil, yaitu tuan rumah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibawa dosanya oleh tamu tersebut. Dan dosa itu dibuang ke laut. Artinya bukan berarti si tamu tadi akhirnya punya dosa yang dimana dosa itu aslinya punyanya yang tuan rumah. Bukan. Si tamu itu pun diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamunya diampunin dosanya, yang tuan rumahnya diampunin dosanya. Silaturrahim. Saling menyambungkan tali silaturahim itu adalah sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang mulia, sesuatu hal yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Oleh sebabnya teman-teman, jangan lupa tetap bersilaturahim, walaupun nggak bisa ketemu langsung, tanya kabar, terutama dengan guru Anda, tanyakan kabarnya. Bagaimana kabar guru Anda, bagaimana kesehatan guru Anda, bagaimana kondisinya. Jangan meneng-meneng baik, jangan diem-diem aja teman-teman. Jangan cuman bisanya diem dan diem, itu nggak baik, itu nggak benar. Oke? Jangan lupa muliakan tamumu saat dia datang ke rumahmu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.